Salam, selamat bertemu kembali saudara-saudaraku perhimpunan tubuh Kristus dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan, Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan buat kita semua. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pada kesempatan ini kita akan melihat ayat ini pada waktunya sepertinya mudah dihafalkan, namun ternyata tidaklah mudah dalam kita melaksanakannya. Karena di saat segala perkara seakan menjadi raksasa dalam hidup kita, maka kita bisa saja merasakan hidup ini sangat sukar untuk dijalani. Namun tidak demikian dengan Rasul Paulus, karena pada saat dia menulis tulisan ini, saudara, dia sedang ada di penjara. Rasul Paulus yang menjadi pengikut Tuhan, ia banyak memberikan teladan bagi kita yang hidup di zaman ini. Hal yang paling menonjol dalam iman yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus adalah kepercayaannya, imannya yang tidak pernah pudar, walaupun banyak kesakitan yang terjadi dalam hidupnya. Perjalanan hidup Rasul Paulus syarat dengan penderitaan, disesah dan dianiaya yang di luar batas, dan itu dialaminya hampir sepanjang pengenalannya akan Tuhan Yesus. Ia yang dulu menganiaya jemaat Tuhan, bertobat dan menjadi pemberita Injil. Namun hal ini membuatnya mendekam dalam penjara. Tetapi tidak ada yang bisa menahannya untuk tidak menceritakan tentang keselamatan yang hanya didapat melalui Yesus Kristus. Ia tidak henti-hentinya melaksanakan pengabaran Injil ini. Ia tidak terhenti oleh apapun juga, tidak oleh siksaan dan derita yang hebat apapun. Gairah dan semangat hidupnya dalam melayani Tuhan terus bergairah, dan semangat itu berkobar-kobar. Ia tidak pernah menunjukkan sikap pesimis dengan keluh kesah ataupun rasa kecewa, meskipun dalam pelayanan ia ditentang oleh banyak pihak. Namun sebaliknya Rasul Paulus, semuanya kita memperhatikan, selalu optimis. Inilah yang memberikan kekuatan dan kemenangan sehingga membuatnya sanggup memberikan nasihat kepada ribuan orang, dan berita itu pun sampai kepada kita yang mendengarnya saat ini. Kita pun dibuat kuat karena kita melihat perjuangan imannya yang tak kunjung padam di dalam segala perkara, dan kita melihat kekuatan Tuhan ada di dalam hidup Rasul Paulus ini. Saudaraku, kita bersyukur pada kesempatan ini. Kita memperhatikan luar biasanya akan pengalaman yang menjadi teladan dalam hidup kita. Dia menulis dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam 2 Korintus 2:14 juga dia menulis, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Seorang yang mempunyai tujuan yang visinya sangat jelas di dalam hidupnya. Tuhan di dalam dirinya akan menjadi kuat dan tidak akan tergoyahkan dalam menghadapi segala permasalahan, karena ia tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Dengan pengenalan ini, maka kita pun akan mampu mengisi setiap langkah kehidupan kita, sehingga semakin memiliki pengenalan dan pengalaman dengan Tuhan, dan semakin mengenalnya, mengerti kehendak Tuhan. Seperti Rasul Paulus yang kuat dalam menghidupi atau menghadapi segala tantangan dan penderitaan, dan tetap memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Demikian juga kita seharusnya, karena kita tahu bahwa Tuhan belum selesai mengerjakan apa yang dikehendaki atas hidup yang kita punya, sampai pada akhirnya rencananya digenapi dalam diri kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhimpunan tubuh Kristus, kita bersyukur karena Tuhan itu ajaib, sebab Tuhan memberikan kesempatan bagi kita yang melewati berbagai tantangan memperoleh kemenangan. Sebab marilah kita tetap teguh berpegang pada janji-janji Alkitab yang kita perhatikan saat ini.
sampai kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Dia, dan juga pertolongan yang tepat pada waktunya. Allah adalah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengekohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. 1 Petrus 5 ayat 10. Bapak Ibu Saudara perhimpunan tubuh Kristus dimanapun berada, kita bersyukur biarlah teladan dari Rasul Paulus ini memberi kekuatan semangat untuk kita mengabarkan kehidupan kita apapun yang terjadi, bahwa Kristus hidup di dalam diri yang kita punya. Tantangan demi tantangan, persoalan demi persoalan, ada Tuhan yang lebih besar. Maka kita berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan semangat bagi kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dan kekuatan, kami dapat melaksanakannya dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.